yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dapat pahala tatkala kita mengerjakannya dan tidak berdosa tatkala kita meninggalkannya. Itu sunnah. Tapi jadi guru Bahari ya kan, bilanya kita menggawe yang sunnah dapat untung, tapi bila kita meninggalkan yang sunnah rugi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi kitab Risalatul Jami'ah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi di dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, sampai daripada perkataannya membahas tentang selesai daripada fardu-fardu wudu. Kemudian di sini disebutkan sunanul wudu, sunnah-sunnah berwudu. Ya, walaupun sunnah ini hukumnya sunnah aja, mun kita menggawe dapat pahala, namun bila ditinggalkan ya kada masalah. Cuma alangkah baiknya di dalam berwudu itu kita dianjurkan memakai yang sunnah-sunnahnya. Nah, yang sunnah-sunnahnya. Sunanul wudu, adapun sunnah-sunnah di dalam berwudu kasiratun, banyak. Jadi banyak, ya kan? Bahkan ulama mengatakan sampai 70 sunnah di dalam berwudu. Makanya kada heran kita ada salah satu habaib di Hadramaut itu, beliau kana wudu'uhu yastaghriq sa'atan minal waqti. Beliau bilanya berwudu sampai-sampai sejam berwudu aja. Mun kita kan berwudu setumat aja, ya karena kita menggawi yang wajib-wajibnya aja. Para aulia wa sholihin itu mereka berwudu itu dengan yang sunnah-sunnahnya, makanya sampai sejam. Ulama mengatakan di sini bahwasanya sunnah-sunnah berwudu sampai 70 sunnah. Cuma di sini kada seberataan. Mungkin kita baca bisa ya kitab bahasa ulang. Lain kitab ini lagi kita baca. Ada 70. Cuma insyaallah disebutkan sebahagian aja, ya kan. Al-awwalu, yang pertama sunnah di dalam berwudu itu adalah at-talaffuz, melafazkan niat. Itu sunnah hukumnya. Nawaitul wudu, nah itu sunnah, melafazkan niat tuh, ya kan. Sunnah melafazkan niat. Arti sunnah itu ya dapat pahala bilanya kita kerjakan dan tidak mengapa tatkala kita meninggalkannya. Ingat jar guru ulun Bahari, ngaran sunnah tu jar sidin nih. Ngaran sunnah itu bilanya kita mengerjakannya untung, bilanya kita meninggalkannya rugi. Itu definisi menurut guru kampung ya Allah lah. Bilanya kita menggawi untung ya sidin, bilanya kita kadang menggawi rugi. Namun secara definisi di dalam bahasa Arabnya kan yusabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Dapat pahala tatkala kita mengerjakannya dan tidak berdosa tatkala kita meninggalkannya. Itu sunnah. Tapi jadi guru Bahari ya kan, bilanya kita menggawe yang sunnah dapat untung, tapi bila kita meninggalkan yang sunnah rugi. Nah, jadi mau kita menggawe sunnah-sunnah di dalam wudu ini untung benar. Tapi bilanya meninggalkan ya rugi ya kan rugi.
Nah, jadi yang pertama at-talaffuz biniyah, melafazkan niat, nawaitul wudu'a. Ngaran lafaz melafazkan tuh ya kalau berarti menyaring. Nawaitul bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Benyaring namanya nyambat itu sunnah. Karena ulama mengatakan tatkala kita melafazkan niat itu yu'inu ala niyah, dapat membantu kita menandak niat itu. Karena niat itu kan mainan hati. Ya kan? Jadi mun kita lafazkan dahulu, mun bahasa kita Banjar tuh dihija dahulu. Dihija dahulu. Nah, jadi kada bahasa salah lagi. Nah, itu sunnah hukumnya. At-talaffuz nawaitul wudu'a, melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua at-tasmiyatu wa ta'awudz, membaca bismillah itu sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bisa dimulai dengan a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Lebih-lebih lagi jar ulama bagus tambah dengan rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Hanya nawaitul wudu'a. Nah, babismillah dahulu, a'udzubillah, babismillah. Nah, itu sunnah juga, babismillah itu. Ba'udzubillah, kemudian babismillah, sunnah juga. Kemudian pulang asiwak. Nah, sunat pakai siwak. Jadi siwak itu kada rahatan sholat aja lah dianjurkan. Bahkan ketika berwudu dianjurkan kita pakai siwak. Ketika berwudu nih dianjurkan pakai siwak. Sunnah hukumnya pakai siwak. Nah, sebelum berwudu ya kan pakai siwak dulu. Pakai siwak sunnah itu hukumnya. Itu disebutkan bahwasanya tatkala kita berwudu itu, tatkala kita memakai siwak itu disunahkan yang pertama ketika berwudu, sunnah pakai siwak nih. Kemudian pulang ketika sholat sunnah pakai siwak. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran sunnah bersiwak. Ketika kita khutbah, sebelum khutbah Jumat sunnah bersiwak. Kemudian ketika kita membaca hadis sunnah, kan hadis itu pandiran Nabi Muhammad, sunnah. Kemudian pulang ketika hendak guring sunnah, bangun guring sunnah. Ketika tawaf di Baitullah sunnah. Ketika masuk rumah sunnah jawa siwak. Ketika bersahur sunnah jawa siwak. Berpuasa Bang Jar, ulama mengatakan tetap disunahkan berpuasa nih, apa namanya, pakai siwak ketika berpuasa terkecuali setelah sholat asar. Nah, setelah sholat asar itu ya sebagian ulama mengatakan tidak disunahkan lagi bersiwak bagi orang yang berpuasa. Pokoknya siwak itu sunnah. Salah satunya ketika berwudu sunnah bersiwak. Nah, siwak itu begarang siwak. Siwak itu adalah dari kayu arak, ya kah? Dari kayu arak. Ada kayu arak, ya kah? Ya, ulun ada bisi kawan ketika sekolah di Tarim, kebetulan orang rantau. Jadi dibawanya akarnya siwak tuh pian, ditanamnya di rantau tuh tumbuh. Tumbuh. Tahu di sinilah kada dapang lah, cuma ya mau aja tuh tumbuh. Kalau pian misalnya umroh atau kayak apa, ya kalau ada kata siwak yang yang kada berbungkus ya kalau lah. Amun di Tarim tuh jarang orang berjual siwak tuh berbungkus tuh, jarang, langsung lawan akarnya di buburnya berjualan. Nah, bagus siwak tuh. Itu siwak itu singgah apa namanya? Jar ulama, siwak itu adalah mahar kita masuk ke dalam surga. Nah, siwak tuh. Ya, siwak ini salah satu sunnah yang hampir hilang lah. Ini memang semakin mendekati akhir zaman, sunnah-sunnah Nabi itu tunggal butingan hilangan, salah satunya siwak. Makanya dahulu Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri itu beliau tatkala datang ke Banjar, kemana-mana Sidin tuh bilangnya Habib Salim Asy-Syatiri itu bilangnya Sidin berceramah pasti ada tabuat masalah siwak, menjelaskan tentang siwak. Pernah ditanya Habib, kenapa pian bilangnya berceramah pasti ada tabuat masalah siwak? Jersidin karena Jersidin
siwak ini sudah hampir hilang sudah sunnahnya. Nah, sunnah yang hampir hilang di zaman kita saat ini adalah sunnah bersiwak. Padahal siwak itu pian lah, ya bisa dikatakan hampir wajib ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW, ujar ulama nih, Nabi Muhammad SAW di antara barang yang kada pernah terpisah daripada awak Nabi Muhammad siwak. Kan kita nih ya kalau kemana-mana tuh kan banyak bawaan ya kalau mun kita barang yang kada pernah tertinggal di awak kita HP ya kalau mun kita. Amun Nabi Muhammad barang yang kada pernah terpisah dari awak sidin adalah siwak. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak. Seandainya tidak merepotkan kepada umatku, niscaya aku wajibkan memakai siwak. Cuma ya ngaran siwak nih ya kah, jangankan ibaratnya masalah siwak, masalah sholat wajib aja kita kadang-kadang berat, apalagi ditambah pulang kewajiban yang lain ya kan. Jadi siwak ini bagus. Bahkan siwak itu apa gerang? Siwak itu kayu arak. Nah kayu seperti ini. Jadi kada seberataan kayu lah boleh dikatakan siwak. Ya kayu khusus saya ibaratnya. Kalau pang ibaratnya sembarang kayu aja ada kayu arak. Nabi Muhammad memakai kayu arak. Kayu ini siwak kayak. Banyak aja orang berjualan ya kalau. Jadi kayu siwak ini itu ulama mengatakan sunnah kada kurang pada 4 jari handapnya nih, dan kada lebih pada sekilan panjangnya. Kada kurang pada 4 jari dan kada lebih pada sekilan. Itu sunnahnya siwak. Kan kebanyakan orang rajin siwak bergantungan di tasbih sehimpil. Nah itu ya sunnah juga, cuma ya kurang lah. Sempurnanya kada kurang pada 4 jari panjangnya nih, dan kada lebih pada sekilan. Itu siwak. Nah, karena Nabi Muhammad SAW memakai siwak itu ada caranya. Nah kayak apa caranya? Mengikutinya itu kalingking dan jempol berada di bawah, sisanya berada di atas. Nah jadi kayak itu Nabi Muhammad mengikuti siwak. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW beliau ketika memakai siwak itu dimulai dari kanan ya kan, sorong ke kiri menyerupai angka 8 cara bersiwak. Dan ulama menambahkan bagus juga kada gigi jadi siwaki, bahkan lidah kita. Nah jadi kita bersiwak seperti itu, kemudian lidah juga disiwaki juga. Nah, itu sunnah ya kalau. Jadi siwak ini bagus, biar siwak ini bagus. Bahkan bahkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan asiwak matharatun lil fam. Ini siwak dapat membersihkan mulut, ya kan? Mensucikan mulut. Asiwak matharatun lil fam. Siwak itu dapat mensucikan mulut, membersihkan mulut. Jadi mun kita katujuh pakai siwak, mulut itu bersih. Bukan hanya sekadar membersihkan, mensucikan mulut, mardatun lirrab, dapat membuat Allah Subhanahu wa taala ridho lawan kita. Mun hendak maulah Allah Subhanahu wa taala ridho lawan kita, senang lawan kita, pakai siwak. Wa majlatun lil basar. Bahkan ulama mengatakan, bahkan Nabi Muhammad mengatakan ini siwak ini dapat membuat penglihatan kita itu jernih, ya kah, tajam, ya kah. Jadi mata tuh bagus bilanya orang pakai siwak itu. Di dalam hadis yang lain lah, siwak ini mardatun lirrab maskhatun lisyaiton. Ini siwak ini dapat membuat Allah Ta'ala ridho dan dapat membuat syaitan murka. Jadi munnya hendak membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho dan membuat syaitan murka, pakai siwak. Nah jadi siwak ini bagus pian. Manfaatnya nih banyak ya kah, manfaat siwak banyak ya kah. Salah satunya adalah melipat gandakan pahala. Kita nih beramal beribadah pakai siwak, lawan kada pakai siwak pahalanya lain.
hadir majelis pakai siwak lawan kada pakai siwak beda pahalanya. Salat pakai siwak lawan kada pakai siwak beda pahalanya. Jar Nabi Muhammad, rakaatan bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Orang yang sholat 2 rakaat tanpa memakai siwak, ya kah? Orang yang sholat rakaatan bisiwak, orang yang sholat pakai siwak, khairun min sab'ina rakaah bi ghairi siwak, lebih baik daripada 70 rakaat sholat tanpa siwak. Namun kita sholat nih 2 rakaat pakai siwak, ya kah? Lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Banyak keutamaan orang yang bersiwak nih, ya kah? Banyak. Pokoknya apapun amal ibadah yang pian sebelum beramal ibadah itu pakai siwak, itu pahalanya dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Pian baca Quran pakai siwak, pahalanya 70 kali lipat. Pian hadir majelis pakai siwak, pahalanya 70 kali lipat. Pian membaca salawat pakai siwak, pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Lawan pulang ulama mengatakan banyak, ya kah, keutamaan orang yang bersiwak tuh, ya kah? Banyak keutamaan bersiwak. Salah satunya adalah membuat pikiran ini jernih, ya kah? Berpikir tuh nyaman. Kemudian membuat penglihatan kita tajam. Kemudian pulang melipat gandakan pahala. Kemudian pulang dapat melambatkan penuaan, menunda penuaan. Jadi supaya kelihatan anum pakai siwak. Lawan pulang pernah pian lah di zaman Nabi Muhammad SAW itu tatkala hendak perang, ya kah? Hendak melawani musuh nih di zaman Nabi Muhammad. Ketika para sahabat ingin berjihad, kemudian sebelum berjihad ada sahabat yang mengucap, kita sebelum berjihad kita pakai siwak, sunnah bersiwak. Kemudian mencari mencari kayu siwak di sekitar, ditabangi bubuhannya. Kemudian pulang ketika itu sebelum menyerang nih, ada penyerangan, pakai siwak serentak, pakai siwak dahulu aja, pakai siwak melihat musuh wajar. Umat Nabi Muhammad itu lagi ganas-ganasnya, bukan makanan, bukan kambing, bukan daging kada dimakan, tapi kayu dimakan bubuhannya. Lalu takutan, ya kah? Lalu takutan musuh itu melihat sahabat yang ketika hendak berjihad memakai siwak. Jadi memutan musuh juga, ya kah? Kemudian pulang orang yang bersiwak itu yubayyidul asnan, dapat memutihkan gigi. Kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Kemudian pulang dapat yurisul gina wal yusur, dapat mempermudah urusan siwak nih. Kemudian pulang yuzhibus suda, menghilangkan sakit kepala. Banyak, ya kah, keutamaan bersiwak. Tapi ulama di sini mengatakan yang paling hebat bagi orang yang rutin memakai siwak adalah yusahhilun naza, dapat mempermudah ketika ruh kita keluar daripada jasad kita. Ketika kita sakaratul maut tuh nyaman keluar tuh, ya kan, ruh itu kan keluar dari mulut, ya Allah, ya kah, dari kepala lah bahasanya, ya Allah, dari kepala. Itu tatkala kita ketujuh memakai siwak, ruh kita ketika keluar daripada jasad kita mudah. Bahkan ulama mengatakan barang siapa yang ingin dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucap syahadat, maka pakai siwak. Mun orang nih ketujuh pakai siwak, insya Allah mengucap syahadat ketika sakaratul maut itu mudah. Siwak. Ini sedikit pembahasan tentang siwak, ya lah. Ya, kalau bisa juga memakai siwak itu berdoa, ada doanya. Allahumma bayyit bihi asnani wa syudda bihi lithati wa thabbit biha lahati
wa afsih biha lisani wa barik li fih wa athbitni wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Doa bersiwak. Nah, banyak ya kah masalah penjelasan masalah siwak. Di sini banyak panjang lebar. Intinya bersiwak ini dianjurkan ketika berwudu. Bisa sudah ya kah? Nah, jadi cara mengikutinya, kelingking berada dan ibu jari berada di bawah, sisanya di atas. Kemudian pulang dimulai dari kanan, sorong ke kiri. Nah, kemudian menyerupai angka 8. Cara memakai siwak. Nah, cara memakai siwak. Lawan pulanglah. Disunahkan juga siwak itu meletakkannya di, kalau di tarim lah ulun rancak melihat itu orang-orang tarim itu mendak siwak tuh di sini nah, kayak model pemandak rokok aja ya, tukang ya bubuhan tukang rajen ya kalau mandak siwak di sini, mandak rokok rajen. Nah itu juga sunnah, ya sunnah. Cuma siwak lah, jangan rokok. Mandak di sini sunnah nangka itu. Ulun kalau jadi tarim merancak melihat rajian, ya Allah, ulun kenapa nih? Kan biasanya siwak itu diandak di kantong aja rajian lah. Di kantong. Oh sekalinya ada banyak di sana tuh bilangnya mandak siwak di sini. Ulun apa? Oh sekalinya ada ambilannya. Ya kan? Sekalinya memang dianjurkan dan disuruh itu yada'uhu khalfa udhunih al-yusra, dianjurkan meletakkan siwak itu di telinga sebelah kiri. Nah, dianjurkan seperti itu, ya kah? Nah kayak ini ya ada ambilannya sekalinya. Cuma ya nah itulah dianjurkan ya pakai siwak. Ya siwak. Jadi dianjurkan memakai siwak itu ketika berwudu, sunnahnya ya Allah. Ketika berwudu dianjurkan memakai siwak, panjang lebar masalah siwak. Intinya bagus memakai siwak itu ya Allah. Ya yang paling hebat keutamaan yang kita ambil memakai siwak adalah orang yang memakai siwak rutin, orang yang istiqamah memakai siwak, maka dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala mengucap syahadat ketika sakaratul maut. Nah, banyak keutamaannya. Itu yang paling harat sudah, ya kah? Kan intinya itu juga, kita beramal, kita hadir majelis, kita membaca maulid, kita membaca burdah, kita membaca apapun amal ibadah yang kita lakukan, yang kita harap adalah supaya mati dalam keadaan husnul khotimah. Nah makanya ujar ulama, orang yang hendak mati dalam keadaan husnul khotimah mengucap syahadat ketika sakaratul maut, ingin dipermudah mengucap syahadat ketika sakaratul maut, maka pakai siwak. Pakai siwak. Nah jadi ketika berwudu dianjurkan memakai siwak, ya kah? Dianjurkan memakai siwak. Anu pang guru jar, siwak ini apakah harus pakai kayu? Ulama mengatakan boleh selain kayu, kain seumpamanya boleh pakai siwak diganti ya kah dengan kain. Makanya rancak rajin kita ya kah, bilanya ada orang sholat biasanya digunakannya lengan bajunya. Nah nih yang ngalih mun pakai baju putih bas makan sate, nah ayam iya riget tam jadinya ya Allah, mun makan sate jadi kuah sate jadinya berikit ya kan. Bilanya kita makan masak habang jadi masak habang, makan hintalo bakicap jadi warna kicap. Nah ya boleh aja ya kah, boleh ya, walaupun ibaratnya dengan ujung baju boleh. Cuma ulama lagi mengatakan kalaunya selain pakai kayu siwak ya kayak beda pang pahalanya. Pakai kayu siwak yang dipakai Nabi Muhammad lawan dengan selain kayu ya beda pahalanya. Bahkan ulama mengatakan kalaunya kita pakai kayu siwak itu walaupun kada berniat pakai siwak itu dapat pahala. Tapi kalaunya kita pakai lengan ya kan, pakai ujung baju kita, nah itu ya kalaunya kada berniat kada dapat pahala. Sama aja kayak sikat gigi, ulun gue pakai sikat gigi aja rajin ya. Siwak ya kah, sama juga sikat gigi siwak juga. Tapi bilanya kita bersikat gigi itu ya Allah niatnya
kada berniat, ibaratnya kada memasang niat untuk bersiwak, cuma dapat pahala kebersihan aja. Kalau dapat pahala siwak kada, ya kan? Nah, dapat pahala kebersihan aja. An-nadzafatu minal iman. Bersih itu sebahagian daripada keimanan. Cuma dapat pahala itu aja. Adapun pahala yang dilipat gandakan pahala, ya kah? Kita beribadah nih, pakai siwak dilipat gandakan pahala. Kemudian pulang dipermudah mengucap 2 kalimat syahadat ketika sakarat maut, itu kan mendapatkannya. Nah, jadi siwak ya kan dianjurkan. Yang pertama ketika berwudu dianjurkan pakai siwak ketika berwudu. Kemudian ghaslul kafain dianjur dan disunahkan juga kita berwudu itu membasuh 2 telapak tangan. Nah, sebelum kita berwudu memulai basuh dulu telapak tangan. Ya kah, basuh. Mun kawa bacaan dia lah doa Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Kemudian dianjurkan juga ketika berwudu itu al-madmadah wal istinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur, sunnah. Ya kah? Memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur-kumur, sunnah juga. Walaupun dalam keadaan berpuasa, sunnah. Anu pangguru berkumur-kumur itu kada boleh kerja ketika berpuasa aja. Ya bujur kada boleh, tapi mau nyebu wudu bang, kata pelampang nih, mau nyebu kumur-kumur tanpa ada alasan ya kan, bujur aja kada boleh ketika berpuasa. Tapi mau nerahatan berwudu tetap dianjurkan. Tapi jar ulama adamul mubalaghah, jangan sampai balimpatan berkumur-kumur itu, ya masuk secangkir kalau setengah cangkir. Nengarannya alam udah balimpatan lagi, alasannya berkumur-kumur jar, aneh juga lah. Bilanya berpuasa rancak berwudu sidin, alasnya berkumur-kumur. Bilanya kada puasa kada kelihatan sidin berwudu. Sembahyang zuhur bilanya berpuasa, masya Allah tiap kali sholat berwudu terus sidin. Nya kumur-kumurnya tadi palar. Pas sarahatan kada berpuasa, wah berwudu jarang benar. Anu jar kada batal jok aja sembahyang zuhur tadi jar. Bas sembahyang zuhur tadi asarnya kada batal pang lagi jar. Munnya kada puasa, mun rahatan puasa ka 7 wudu sidin. Jadi ya kalau boleh aja tetap disunahkan berkumur-kumur ketika berwudu walaupun rahatan berpuasa tetap sunnah. Tapi adamul mubalaghah, jangan balimpatan. Ya kah? Nah, ya balimpatan ya teh masuk secangkir kalau setengah cangkir. Nah, ini ngarannya ya batal kada berkumur-kumur. Tunggarannya minum ngarannya. Nah, dianjurkan juga lah. Lawan pulang lah cara kita berkumur-kumur itu guru kita menganjurkan ketika berwudu nih. Jadi berkumur-kumur lawan masukkan air ke dalam hidung tuh satu paket. Kita ambil banyu, kemudian muntung menghirup banyunya, hidung menghirup banyunya juga. Jadi sekalian caranya seperti itu yang kita ambil ijazahnya dan kita pelajari daripada guru-guru kita. Nah, jadi bilanya berwudu itu berkumur-kumur itu muntung ya ambil di telapak tangan, kemudian muntung mengambil banyunya, hidung mahiutnya. Kemudian sekalian gitu tah. Kada berkumur-kumur hanya mahiut hidung kada. Sekalian kayak itu. Jadi sekali ambil aja banyu itu. Nah, itu caranya seperti itu. Ya kah? Caranya yang kita belajar ya. Kalau misalnya pang guru jar, ulun kada bisa nang kayak itu biasanya bila berkumur-kumur, tonton berkumur-kumur, luak banyunya hanya berasi hidung, ya kada masalah juga. Cuma cara yang kita pelajari daripada guru kita nang kayak itu. Sunnah ketika berwudu nih, berkumur-kumur, jadi ambil banyunya, ya kah? Kemudian hiut ambil dengan muntung dan hiut dengan hidung, sekali aja mengambilnya. Seperti itu. Ya, dibiasakan ya kalau mau kada terbiasa. Orang kebanyakan rajin ya kalau bilanya berwudu tuh biasanya muntung dulu, dibukumur dulu, tentu bukumur hanya hidung ya kalau 2 kali gawi. Ini kada sekali gawi aja. Nah, seperti itu. Yang kita ambil ijazahnya dan kita belajar daripada guru-guru kita seperti itu. Cara-cara berkumur dan ambil atau membersihkan lubang hidung. Nah, sunnah ya Allah. Ada bacaan-bacaannya membukumur ya Allah ma'inna ala tilawati kitabik wa kathrati dzikri lak wa tsabbitni bil qawli tsabit fid dunya wal akhirah. Membukumur
Ketika membasuh hidung ada juga bacaannya, Allahumma arihni rahiyatal jannah wa anta anni radin. Nah, ada bacaannya membasuhi hidung, ya kan. Kemudian al mubalaghah fihi ma li ghairi shaim. Dianjurkan juga bakomor itu ya bahasanya tuh ngapa ya Allah? Bahasa Indonesianya itu apa ya Allah, disampaikan ke tenggorokan. Jadi supaya dahak-dahak itu hilang. Tapi dengan syarat ini bukan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa kan kada boleh. Nah, munnya kada berpuasa dianjurkan situ mubalaghah, disampaikan ke tenggorokan. Kalau nya kada berpuasa lah. Tapi munnya berpuasa jangan batal. Nah, lawan pulang ketika kita membasuh hidung itu jangan terlalu berlimpatan. Berwudu sampai belalamasan. Nah ini kada bagus juga. Ini sesuatu yang berlebihan tuh kada baik ya kalau. Nah kemudian pulang at-tasrif, dianjurkan juga atau disunahkan juga ketika berwudu itu maniga kali, tiga kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali, ya kah? Nah, itu sunnah. Kemudian pulang dianjurkan juga ketika berwudu adalah melebihi batas wajib basuh nih. Batas wajibnya kan muha nih kan ibaratnya sampai tumbuh rambut aja ya dikanakan lawan rambutnya. Nah, batas membasuh tangan nih kan ibaratnya sampai siku aja. Ya mun kau lebih ya pada siku. Sunnah tuh. Kenapa jadi dilebihi? Karena itu bahwasanya nantinya di hari kiamat Nabi Muhammad SAW mengenali umat-umatnya itu daripada bekas air wudhu yang pernah kita wudhukan ketika berwudhu. Ya kan di akhirat tuh kan terkumpulan beratan umat Nabi Adam sampai hari kiamat terkumpul beratan manusia. Nah lalu nang kayak apa Nabi Muhammad SAW mengenali umat-umatnya daripada batas atau bekas air wudhu. Nah, makanya air wudhu tuh jadi cahaya nantinya di hari kiamat. Semakin banyaknya melebihi, maka semakin banyak juga nantinya bercahaya. Makanya ya Allah ketika membasuh atau mengusap sebagian kepala itu, sebagian ulama kadahakonnya sedikit aja, sebagian dopangna diusap. Ya kah? Sunnah sebagian. Ya kah sunnah. Nah, sebagian bukan hanya kan biasanya orang bila berwudu kan sedikit aja ya Allah. Nah, padahal dianjurkan seberataan, ya kah? Seberataan kepala. Supaya apa? Supaya sebagian kepala rambut ini supaya bercahaya nanti di hari kiamat. Nah itu. Makanya ya kalau di makruh hukumnya ketika berwudu itu atan shift malap makruh. Malap makruh. Berwudu itu bekasnya tuh dilap makruh hukumnya. Nah, jadi mbas berwudu itu jangan dilap karena setiap air yang jatuh daripada anggota wudu itu malaikat yang mendoakan dan memintakan ampun lawan kita. Nah, berwudu. Jadi makruh ya kalau jangan atanshif ya kah? Makruh hukumnya. Mengaringakan lah bahasa kitanya ya kalau malap. Nah, bahasa Indonesianya mengeringkan nggak ada boleh. Nah, kemudian pulang disunahkan berwudu itu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Makanya bilanya bolah masjid, ya kah? Nah itu usahakan tempat wudunya itu ampah kiblat. Ketika kita berwudu lah. Nah jadi kayak apa? Sakira orang berwudu itu ampah kiblat dapat sunnah. Nah, ini kebanyakan orang artinya bilanya bolah tempat pewuduan tuh ada memperhatikan masalah ini ya kalau asal jadi aja dah tempat wudu selesai. Ya kah? Kadang memikirkan nang kayak apa supaya berwudu nih jamaah nih berwudu supaya mengampah kiblat itu sunnah. Kemudian pulang dianjurkan berwudu itu al-julus, berduduk. Sunnah berduduk berwudu itu. Bila berdiri bang, ya artinya kan dapat sunnah ya. Kemudian pulang dianjurkan berwudu itu kada gancang malepak ibaratnya ini membasuh muha sampai kawan dihiga basah jimus orang dihiga gara-gara seorang aja wudu.
Nah ini makruh hukumnya, ya kan? Kemudian pulang dianjurkan berwudu itu menghemat banyu. Nabi Muhammad itu berwudu 1 mut aja, 1 mut tuh kada bisa jual menimbang. Pian bilangnya ya mut tuh kan, mut Nabi itu kan di ujungnya halus, di bawahnya beganal. 1 mut ya mun 1 botol aqua tanggung, amunnya aqua ganal tuh kebanyakan bang. Tanggung tuh selitar leh. Ya anggaplah setengah liter kira-kira tuh ya, kalau bisa kada sampai setengah liter 1 mut tuh banyunya nih, ya kan? 1 mut. Nabi Muhammad bila berwudu sidin sedikit aja banyunya, 1 mut tuh bang. Ya anggaplah setengah liter banyu. Setengah liter, seliter itu kan banyak ya, kalau setengah liter kada sampai setengah liter, ya anggaplah setengah liter. Nah, kada banyak, artinya Nabi Muhammad SAW menggunakan banyu ketika berwudu itu kada banyak. Nah kemudian pulang dianjurkan, disunahkan berwudu itu berdoa setelahnya, itu sunnah. Nah, orang berwudu itu ya kalau sebelum guring dianjurkan, membaca Quran dianjurkan berwudu, hadir majlis dianjurkan berwudu, kemudian pulang bajikiran, bamuritan, ya kah, membaca burdahan, ya pokoknya sesuatu yang ada hubungan dengan zikir dianjurkan berwudu. Ziarah kubur sunnah juga berwudu. Kemudian pulang setiap kali batal wudu dianjurkan berwudu. Ini apa namanya, sunnah-sunnah di dalam berwudu. Nah jadi apa namanya, di sini banyak disebutkan sunnah-sunnah di dalam berwudu. Kemudian syurutul wudu, insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan, apa yang kita sampaikan ada manfaat dan ada barokahnya. Ala hadhihi niyahu ala manawabi salafuna salihun ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.